Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami Al-Quran. Dan yang akan dibaca yaitu sekarang juznya masih 20, suratnya baru yaitu surat Ankabut. Ankabut itu artinya laba-laba, yang kalau membuat sarang seperti parabola itu loh. Jadi mau bicara temanya itu laba-laba. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Akasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Allah yang mengetahui isinya. Ini termasuk surat mutasyabih ya. Tidak jelas artinya, yang tahu hanya Allah sendiri. Akasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayut roku, bahwa dia akan dibiarkan ya, ayakulu amana, untuk mengatakan aku telah beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji. Jadi orang yang sudah mengatakan beriman pada Allah itu tidak hanya dibiarkan begitu saja, sudah iman ya iman, ya beramal soleh nanti masuk surga. Nah, tidak hanya begitu, tapi Allah tidak hanya dibiarkan saja manusia itu, tapi dengan diuji dulu dengan keimanannya itu. Ya ujian itu bisa ada yang merupakan kesenangan di dunia ini, tapi ada yang penderitaan ya. Tapi juga ada ujian dalam hal bertaat beribadah ya. Itu ujian semua itu. Kalau dikasih kekayaan, apakah mereka itu ya sudah memanfaatkan kekayaannya itu demi untuk menegakkan agama Allah, atau hanya untuk kepentingan keluarga sendiri. Ya juga umpamanya kalau diuji dengan sakit, yaitu penderitaan, sabar apa tidak. Kalau gak sabar ya itu namanya lulus ya. Lalu kalau diuji dengan apalagi ya percobaan yang bermacam-macam itu, ya sabar apa tidak, asal sabar ya mereka itu lulus. Nah dalam beribadah, ibadah itu juga ujian itu. Bagaimana disuruh sholat, apa ya sholat melaksanakan dengan baik apa belum, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya ujian dari Allah. Jadi orang itu pasti diuji begitu loh, walaupun dia sudah mengatakan beriman. Kalau sudah ngaku beriman dan diuji serba lulus, ya insya Allah itulah yang akhirnya orang itu akan husnul khotimah gitu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami Allah itu telah menguji orang yang dulu, jadi orang-orang sebelum kamu Muhammad. Dulu ya sudah kami uji seperti itu tadi. Dan Allah mengetahui siapakah orang-orang yang benar-benar, maksudnya imannya itu, yaitu orang yang iman lalu diuji lulus semua, itu Allah tahu. Tapi ada orang yang diuji tahu-tahu bohong-bohongan ya. Ngaku Islam tahu-tahu ya tidak salat, dikasih harta benda katanya mau banyak sedekah ya tidak ya, diperintah puasa ya tidak puasa ya, itu namanya. Tapi kalau ngomong aku beriman, lah itulah modal orang munafik seperti itu ya. Itu yang namanya orang munafik kan seperti itu, ngaku beriman tapi tidak iman. Kalau ketemu umat Islam menampakkan keislamannya, tapi kalau sudah pisah dengan orang Islam ya musuh Islam, itulah munafik. Allah tahu semua. Am kasibal ladzina ya'lamuna as-sayyi'at ayasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah mengira orang-orang yang mereka itu mengerjakan keburukan, kejelekan, perbuatan kesyirikan, kemaksiatan, ayasbiquna, bahwa mereka dapat meloloskan dari kami Allah. Jadi apa mengira ya orang-orang yang dia itu berbuat jahat, berbuat ya kemusyrikan, berbuat kemaksiatan, tapi dia merasa bahwa itu bisa bebas dari Allah, tidak akan disiksa oleh Allah.
Sa'ama yahkumun. Lah kalau begitu Allah sangatlah buruk ya. Sangatlah buruk apa yang mereka putuskan seperti itu. Buat keputusan kok kalau berbuat jahat apa mau dibiarkan oleh Allah. Allah tidak akan tahu, tidak akan menyiksa. Nah, begitu. Alangkah buruknya itu kalau dia seperti itu menetapkannya. Mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa wasami'ul alim. Siapa mangkana yarju liqa Allah, siapa yang dia itu telah mengharapkan bahwa dia akan ketemu dengan Allah, maksudnya besok di hari kiamat, ya setelah mati masuk hari kiamat dia mau ketemu Allah, lah orang yang mengharap seperti itu. Fa inna ajalallahi la'at, maka sungguhnya waktu bertemunya dari Allah itu sudah pasti akan datang tuh, masih ketemu ya. Jadi kita yang berharap ketemu Allah besok pasti ketemu Allah gitu loh maksudnya. Wa wasami'ul alim, dan Allah itu maha mendengar dan mengetahui. Ya mendengar ucapan yang mereka katakan aku ingin ketemu Allah itu. Allah mengerti itu dan Allah juga tahu itu. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan barang siapa yang mereka itu berjihad melawan musuh Islam dan juga melawan hawa nafsunya sendiri. Sebab jihad yang paling besar itu justru jihad menghadapi nafsu dirinya sendiri itu. Fa innama yujahidu li nafsihi, maka sungguhnya pahala dalam rangka berjihad itu yaitu ya akan diterima oleh orang yang berjihad itu. Seperti diterangkan di depan itu ya. Surat Furqan ayat 52 ya. Orang mukmin itu tidak boleh mentaati orang-orang yang kafir. Bahkan diperintahkan orang mukmin itu berjihad ya dengan Al-Qur'an. Nah, dengan jihad yang sebesar-besarnya. Jadi mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an ini ya salah satu bentuk jihad, yaitu berusaha sungguh-sungguh dalam rangka ikut menegakkan agama Islam. Nah, insya Allah para pemirsa, kegiatan kita ini dicatat oleh Allah dalam rangka kita berjihad ya membela agama Islam. Ya terbukti kan kita menyiarkan menyebarluaskan ajaran agama. Kalau nanti banyak orang yang ikuti kan berarti agama makin kuat gitu. Tapi kalau Quran yang dibaca tok tidak tahu artinya, tidak tahu ya maksudnya, hanya sekedar apal tok ya begitu ya hanya dapat pahala saja, tapi ya tidak bisa ikut menegakkan Islam sendiri. Artinya bisa memperbanyak pengaruh pada manusia ini. Yang mereka kafir ya tetap kafir, munafik tetap kafir, tetap munafik. Tapi kalau dengan diberi dakwah siapa tahu dengan lantaran dakwah ini lalu mereka mendapat petunjuk dari Allah lalu masuk Islam. Berarti kan Islam tambah kuat gitu. Jadi kalau orang yang berjihad itu pada dasarnya pahalanya itu akan diterima sendiri. Innallaha laghodiyun alal alamin, dan sebenarnya Allah itu ya benar-benar maha kaya ya dari sementara alam raya ini. Jadi seluruh dunia ini ya miliknya Allah, termasuk malaikat, jin, manusia, itu semuanya itu atas kepada Allah. Waladina amanu wa amilu sholihati lanukafirona anhum sayiatihim walanajziyannahum ahsanallati kanu ya'malun. Waladina amanu wa amilu sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman kepada rukun iman yang 6 itu ya toh. Lalu berbuat baik, berbuat amal soleh itu ya berbuat baik niatnya karena Allah ya Ta'ala, dan yang diamalkan itu harus sesuai dengan syariat Rasul. Nah kalau sudah begitu kita beramal soleh, maka apa konsekuensinya? Lanukafirona anhum sayiatihim, maka kami Allah akan menghapus itu, menghapus kesalahan-kesalahannya ya, kejelek-jelekannya itu dihapus. Walanajziyannahum, dan kami Allah akan akan membalas ya, akan dibalas dengan pahala yang baik
pahala yang dengan pahala yang baik. Alladzi kanu ya'malun, yaitu bagi tadi orang yang telah beramal tadi, beramal soleh tadi. Nah, itulah bagi orang yang sama seperti itu. Orang yang beriman itu akan dapat pengharapan dari Allah seperti itu, dapat pahala di akhirat dan di dunia ini juga. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Nah, ini Allah mewajibkan atau memerintahkan kepada manusia itu supaya berbakti kepada orang tua dua. Harus kepada orang tua itu berbuat baik, ya, biru walidain. Ya, sampai-sampai kalau ngomong tidak boleh keras-keras, tidak boleh ngomong hus, tidak boleh pada orang tua. Ya, harus nyantuni kebutuhan orang tua, apalagi kalau orang tua sudah tua sekali, sudah pikun. Nah, itu anak malah justru kewajibannya lebih berat, tapi pahalanya lebih besar. Karena memang orang tua itu ya begitu, itulah keadaan makin lemah. Anak itu diwajibkan seperti itu oleh Allah. Oleh karena itu, para pemirsa, ajarkanlah pengertian ini pada anak-anak supaya anak tahu dia bisa berbakti pada orang tua, biru walidain itu. Wa inja hadaka litusrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalau kedua orang tuamu itu ya memerintahkan kamu untuk berbuat syirik, ya mungkin umpamanya ya orang tua menyuruh anaknya malam Jumat, anak tolong ini bunga ini, ya, air yang sudah dikasih bunga ini taruhkan itu di depan rumah supaya kita bisa selamat, ya, tidak diganggu setan. Nah, umpamanya begitu itu, iya salah satu bentuk syirik juga itu. Masa keselamatan ya tergantung pada air kembang yang ditumpahkan di di depan rumah itu. Sebab saya melihat tuh di pasar Solo itu ada, ya, hari-hari Jumat tuh orang sebelum buka kiosnya itu ya itu tadi membuang air bunga di depan kiosnya itu. Ya itu kan dia juga punya maksud seperti itu supaya nanti bisa laris dagangannya, tidak diganggu copet, ya begitu kan. Jadi yang bisa membuat laris tuh bunganya itu. Nah, kalau begitu kan itu ya salah satu bentuk syirik itu. Oleh karena itu harus diajarkan pada anak-anak. Nah, jangan sampai mengikuti seperti itu, malah juga jangan diperintahkan anak berbuat seperti itu. Maka Allah merintahkan, jika orang tuamu itu mereka itu menyuruh kamu untuk berbuat syirik, mensekutukan sesuatu dengan aku, B dengan aku Allah, yang kamu sendiri tidak tahu ilmunya, kok kamu diperintah begitu mau, itu tidak benar, tidak boleh mau. Lah terhadap seperti itu fala tuti'huma, jangan diikuti itu orang tua duamu yang memerintahkan bentuk-bentuk syirikan itu. Nah, itu tidak boleh. Umpamanya ya orang bikin rumah, ya lalu bikin kenduri, ya nasi dibikin tumpeng, dibikin gunung itu, lalu dikasih ikan ayam satu, lalu disuruh ditaruhkan di atas itu, katanya ini kasih caos dahar kepada yang bawa rumah ini supaya rumah ini lalu jadi aman, ya bangunannya cepat selesai, tidak diganggu setan. Nah, kalau dengan cara begitu itu salah satu bentuk kesyirikan itu. Ya paling banter kalau nasi sama ikan ayam ditaruh di atas itu, langit-langit itu ya paling banter yang makan tikus atau kucing. Tidak bisa itu membuat dia itu menyelamatkan isi rumah itu. Banyak itu orang-orang melakukan seperti itu. Mohon itu disadari, disampaikan pada mereka itu. Sebab kalau itu betul-betul oleh Allah dianggap kesyirikan, karena yang diminta menyelamatkan itu bukan Allah, yang diminta menyelamatkan ya ingkungnya itu. Nah, kalau begitu kan syirik itu. Ilayya marji'ukum, maka kepadakulah kamu sekalian itu nanti akan kembali, ya. Jadi anak-anak itu disuruh berbakti pada orang tua, tapi kalau orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik tidak boleh. Sebab
kamu toh tidak tahu itu apa alasannya berbuat seperti itu. Nah, tapi kamu hendaklah juga bertaat kedua orang tuamu kalau dia itu ya tidak melaksanakan kesyirikan. Sebab apa? Kamu sekalian ilayya ma'zukum akan kembali kepadaku, ya. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, dan besok akan kamu beritahukan itu perbuatan-perbuatan kamu ya tadi. Ya baik berbuat patuh pada orang tua atau kamu berbuat kesyirikan, itu besok akan kami beritahukan kepadamu dan aku balas itu perbuatan seperti itu, begitu. Walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanudkhilannahum fis sholihin, besok di akhirat aku masukkan berkumpul orang-orang soleh, yaitu di surga, gitu. Wa minan nasi mayaqulu amanna billah, dan barang siapa manusia yang telah mengatakan amanah kami beriman billah, ya. Fa idza udiya fillah, maka apabila itu di dalam melaksanakan perintah Allah itu disakiti orang, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka Allah menjadikan fitnah itu cobaan tuh bagi manusia. Itu kalau orang buat fitnah itu sama saja mereka itu seperti membuat azab dari Allah. Jadi maksudnya begini. Jadi orang tadi kan sudah mengatakan beriman, ya. Tapi kalau sudah beriman pada Allah itu mungkin boleh jadi orang itu sering diganggu orang, lalu disakiti, dihina, dicemooh, bahkan mungkin dipukul dan sebagainya itu. Nah, itu bagi dia itu dinilai oleh Allah itu ya ujian dari dia. Nah, ujian yang diberikan orang lain itu, orang lain itu sama saja akan mendapatkan azab dari ujian yang diberikan padamu itu. Jadi kalau orang berbuat fitnah itu, ya yang difitnah itu sebagai ujian, tapi yang memberi fitnah itu dapat azab, gitu. Wala in jaa nasrum mir rabbika layakulunna inna kunna ma'akum. Wala in jaa nasrum min rabbika, dan sungguh jika datang kemenangan dari Tuhanmu, layakulunna, pasti mereka itu berkata, inna kunna ma'akum, sungguh kami ini berada bersama kalian dalam iman. Nah, ini ciri orang munafik itu. Kalau orang Islam itu mendapat kemenangan, itu orang munafik, ya, kafir yang sudah pura-pura Islam itu mengatakan, aku ini beserta kamu. Wah, seolah-olah ikut membantu umat Islam lalu jadi menang itu tadi. Itu orang munafik seperti itu. Awalaisallahu bi'a lama bima fisuduril alamin. Bukankah Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di dadanya seorang manusia alam raya ini? Allah itu tahu semua itu. Jadi orang yang nampakkan seolah-olah Islam, ya, tetapi sebenarnya tidak. Tapi kalau sudah berkumpul dengan Islam, lalu orang Islam dapat kemenangan, wah aku kan bersama kamu, aku bela kamu, gitu. Aku tadi kan ikut di belakang, ya, wah aku kan ya sudah sampai tadi bisa membunuh berapa orang, umpamanya begitu. Nah, itu orang munafik itu seperti itu. Wala ya'lamannallahu alladzina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Nah, ini sungguh Allah itu mengetahui itu. Allah itu mengetahui orang-orang yang betul-betul beriman. Ya, lahir batin beriman pada Allah. Perbuatan selalu menunjukkan perbuatan seorang yang beriman. Tapi Allah juga mengetahui siapa-siapa yang munafik. Lah ini. Ya tadi contohnya, kalau orang Islam mendapat kemenangan ngaku-ngaku aku bersamu. Nah, ngomongnya seperti orang munafikan itu. Orang munafik seperti itu. Maka kita jangan sampai dalam hati kita itu ada rasa seperti itu. Kalau dengan orang Islam ketemu gitu ya ngaku-ngaku Islam, wah giat ikut masjid, ikut membersihkan masjid. Tapi setelah jauh dari teman Islam, ya temu dengan teman yang lain, wah aku itu kan ikut sana itu hanya sekedar ngomong saja. Oh, aku tetap sama kamu ini, ya aku senang yang begini-begini dengan kamu itu nggak begitu. Itu orang munafik seperti itu.
Ya kita harus introspeksi jangan begitu, gitu aja. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, apa katanya? Ittabi'u sabilana. Kamu ikutilah jalanku, tidak usah menyembah Allah, sembah aja itu patung-patung itu. Itu kan sudah patung-patung itu Tuhannya nenek moyang kita kan. Mengapa kamu ikuti Muhammad? Ikuti aja agamaku ini, begitu. Wal nahmil khotoyakum. Sungguh aku akan menanggung ya dosa-dosamu. Wah, sombongnya. Oh dia itu dalam keadaan dosa besar karena mensekutukan Allah, nyembah patung. Wah, sanggup-sanggupnya dia mau menanggung dosanya orang yang ikut menyembah patung. Nah, mana mungkin itu. Wa mahum bihamilina min khotoyahum. Nah, Allah menjelaskan tuh. Dan bukankah mereka itu ya termasuk orang-orang yang melindungi? Apa bisa itu patung-patung bisa melindungi dari kesalahan mereka itu? Tidak bisa, gitu. Ini penjelasan Allah. Dia ngomongnya begitu, nanggung-nanggung dosanya orang yang ikut menyembah berhala, padahal Allah menjelaskan dia tidak bisa itu menanggung ya dosanya orang yang salah-salah karena mengikuti sesat tadi. Sesiji sedikit pun min sayin innahum lakadzibun. Nah, mereka itu orang-orang yang mengajak orang supaya mau nyembah berhala itu ada orang yang bohong-bohongan, itu bohong betul itu. Walayah miluna asqalakum wasqalam ma'a asqalihim wala yus'aluna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan sungguh mereka itu akan menanggung beban-beban dosa-dosa mereka sendiri dan juga beban-beban dosa orang yang dia ajak berbuat sesat tadi. Jadi risikonya kalau ada orang munafik mengajak orang Islam, kok orang Islam diajak menyembah berhala, itu orang musyriknya sudah salah sendiri, dosa sendiri karena dia menyembah itu. Lalu orang yang diajak itu ya berdosa, lah yang mengajak itu juga menanggung dosanya, jadi dapat dosa double itu. Jadi kalau orang berbuat jahat lalu diajarkan pada orang lain, dia berbuat jahat dosa, lalu orang yang diajak tadi juga ikut dosa, berbuat jahat ya dosa. Jadi dia nanggung dosa dua orang, dosa sendiri dan dosa orang yang diajak tadi, gitu loh. Tapi sebaliknya kalau orang yang ngajak-ajak yang baik ya, orang yang ngajak itu dapat kebaikan. Tapi kalau orang yang diajak itu mau berbuat baik, dia dapat pahala. Pahalanya juga untuk orang yang mengajak tadi, gitu loh. Sebaliknya begitu. Oleh karena itu kita harus bisa memilih itu mana yang harus kita pilih, yang baik itu, gitu. Walayus aluna yaumal qiyamati amma kanu yatarun. Sungguh mereka itu, orang-orang musyrik itu, besok di hari kiamat akan ditanya tentang yang mereka ada-adakan itu. Ya, patung tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa mendengar, kok disembah-sembah. Lah, itu Allah akan bertanya itu, ngapa kamu kok nyembah itu? Kamu ada-adakan Tuhan sendiri, apa maksudmu? Kamu tahu kan, Tuhan itu hanya aku, tapi mengapa kamu kok cari yang lain? Kamu sembah seolah-olah ini temanku, udah bener tuh kamu. Nah itu orang musyrik besok akan ditanya oleh Allah seperti itu. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama faqadahum tufanu wa hum dzalimun. Walaqad arsalna nuhan, dan sungguh kami telah mengutus Nuh itu sebagai utusan ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanah, ya maka dia tinggal bersama kaumnya itu ya selama 1000 tahun. Wah, 1000 tahun. Loh, berarti umurnya lebih 1000 ini Nuh ini. Berkumpul dengan kaumnya 1000 tahun illa khamsina ama. Nah, kecuali kurang 50 tahun. Jadi tinggal di situ kira-kira 950 tahun beserta kaumnya. Wah,
900 itu 950 tahun itu umurnya kan berarti 1000-an itu. Orang sekarang nggak ada itu, 100 saja sulit kok, gitu. Kalau Rasulullah itu bersabda ya manusia ya sekarang ini ya zamannya Rasul itu ya paling banyak kira-kira ya 60 ya gitu loh. Rasul sendiri kan hanya 63 ya gitu. Jadi orang yang dikasih umur lebih dari 63 itu sudah dapat bonus itu. Mestinya kelebihan waktu yang jadi bonus itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan merasa ditambah umur malah untuk bersukaria aja, tapi tidak ada amalnya begitu. Fa'adhahumut tufanu wa hum dhalimun. Nah, akhirnya apa? Sudah kira-kira 950 tahun dipimpin Nabi Nuh, tapi mereka membangkang lah, mereka dihantam oleh badai tufan itu, orang yang dolim itu, lalu binasalah mereka itu. Fa'anjainahu ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Nah, itu Allah menyelamatkan ya para penumpang kapal yang bersama Nabi Nuh itu. Yaitu kan ceritanya dulu kan orang yang akan selamatkan yang mau naik ke kapalnya Nabi Nuh itu ya manusia-manusia iman ya, lalu ya sepasang hewan-hewan gitu, ya sedikit orang kafir ada itu. Nah, itu kan diselamatkan tuh. Wajalna ayatan lah, peristiwa selamatnya kaumnya Nuh dengan kapal itu merupakan ya tanda bukti kuasaan Allah lil alamin bagi ini para manusia sedunia ini, sealam raya ini. Suruh mengambil pengalaman, suruh mengambil pelajaran dari apa yang dilakoni oleh Nuh itu. Dia diselamatkan dengan kaumnya di kapal itu karena mereka memang taat pada Allah. Tapi yang tidak taat hancur, ditenggelamkan ke laut, termasuk anaknya sendiri kan begitu. Nah, sekarang akan ganti pindah ke Nabi Ibrahim ini. Nuhnya sudah selesai. Wa Ibrahim id qala liqaumihi ubudullaha wa taquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Muhammad tentang Ibrahim ini loh. Itqala liqaumihi, ketika Ibrahim itu berkata kepada kaumnya. Apa kata Ibrahim? Ubudullaha wa taquhu. Kamu menyembahlah Allah dan bertakwalah pada Allah, yaitu takut pada Allah dan laksanakan perintah-perintahnya dan jauhi larangannya. Itu perintahnya Ibrahim pada kaumnya begitu itu. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu baik bagimu hai kaumku. Kalau kamu menyembah Allah dan takwa pada Allah itu baik bagimu. In kuntum ta'lamun, tapi kalau kamu itu mengerti, kamu itu berulang diberitahu tentang keimanan kok menolak gimana. Ya, maka laksanakan tuh, sembahlah Allah dan takwa pada Allah. Innama ta'buduna min dunillah awsanan. Dan sebenarnya yang kamu sembah kemarin-kemarin itu kan yang kamu sembah selain Allah itu kan hanya berhala tuh itu, hanya patung-patung tuh itu. Wa tahlukuna ifkan. Dan kalian menciptakan dan kalian mengatakan kebohongan itu. Jadi kalau kamu menyembah berhala-berhala itu bohong kamu, buat bohong-bohong. Mestinya yang disembah itu Allah, kok menyembah berhala, itu kamu berarti melakukan kebohongan itu. Innalladzina buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya innalladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, ya menyembah patung-patung berhala-berhala itu, la yamlikuna lakum, berhala-berhala itu tidak mampu itu memberi kepada kamu itu apa, rezeki. Jadi berhala-berhala tidak mampu, tidak ada kemauan dan tidak ada kekuasaan untuk memberi rezeki kamu. Nah, itu yang beri rezeki itu Allah. Fabtaghu indallah, kalau fabtaghu indallah rizqa, kalau kamu minta rezeki ya mintanya kepada Allah, mohon pada Allah lalu berikhtiar. Nah, nanti Allah akan memberi rezeki gitu.
Ya Allah kasihlah kami rezeki yang banyak ya Rozak lah gitu. Kalau minta rezeki ya Zorak, kalau minta ampun ya Ghafar, ya, gitu. Wa butuhu. Oleh karena itu kalau kamu cari rezeki mohonlah kepada Allah, dan dengan cara ya kamu menyembah Allah dan kamu bersyukur. Kalau sudah dikasih rezeki oleh Allah, bersyukurlah. Sebagian rezeki itu ya harus diinfakkan, disedekahkan dan dizakati, begitu. Lahu ilaihi turja'un, dan kamu nanti akhirnya akan kembali kepada Allah, itu besok hari akhir itu ya. Kan katanya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini kan milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, kan begitu kan kita yang ucapkan sehari-hari. Nah, apalagi kalau sudah ada keseripaan itu, ada orang mati, mesti ini ayat dibaca itu. Sebetulnya ya harus diberitahu. Sungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah lah. Ditambahi, kita kembali itu kalau yang iman, yang Islam masuk surga, kalau yang tidak iman, tidak Islam masuk neraka. Maksudnya begitu, supaya ada dakwahnya juga pada waktu upacara kematian itu. Wa in tukadzibu faqad kadzaba umamun min qablikum. Jadi Muhammad, kalau dia itu apa namanya? Kalau penduduk Mekah itu mendustakan kamu ya, maka sungguhnya mereka itu ya mendustakan umat-umat sebelummu itu. Umat-umat sebelum itu ya mendustakan itu para rasulnya itu. Sama saja kamu dan orang-orang dulu itu, orang kafir selalu mendustakan rasul. Jadi kamu jangan kecil hati. Wa ma ala rasuli ilal balak. Kan tugasmu itu kan hanya sekedar menyampaikan. Ya sudahlah, apa yang kamu perintahkan, kami perintahkan. Sampaikan itu Al-Quran, dakwahkan pada orang. Perkara mereka itu mau atau tidak ya terserah, itu urusan kami kan begitu. Tugasmu menyampaikan saja, sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Awalam yarau kaifa yubti'ullahul khalqa tsumma yu'iduhu inna dzalika 'alallahi yasir. Awalam yarau, tidakkah mereka itu mengetahui bagaimana Allah itu menciptakan penciptaan manusia, atau khususnya manusia yang paling awal, yang permulaan itu, yaitu ya pada waktu menciptakan Nabi Adam itu. Kita sudah tahu ceritanya itu permulaan seperti itu. Tsumma yu'iduhu, dan nanti akan kami hidupkan kembali, diciptakan kembali dalam bentuk baru lagi, yaitu besok setelah mati di ahli kubur dibangunkan untuk dihisab amalnya di hari akhir. Nah itu namanya kita dikembalikan ke penciptaan untuk besok akhirat itu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah saja gitu. Jadi mencipta Adam ya mudah, kun fayakun, lalu menghidupkan kembali para manusia untuk dihisab di akhirat, mau diberi balasan surga atau neraka, bagi Allah yang mudah saja. Yasir, bagi Allah itu mudah. Allah yasir, bagi Allah itu sesuatu yang mudah sekali. Qul siru fil ardi fangduru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nas'ata al-akhirah. Qul siru, maka adakanlah perjalanan itu di bumi, fil ardi, hendaklah kamu adakan perjalanan di bumi, ya wira, ya apa itu, pariwisata itu loh, ya karya wisata, menuju ke suatu tempat di mana ada bekas-bekas zaman orang dulu itu, orang-orang zaman dulu itu. Pangduru, perhatikan bagaimana bada'al khalqa, bagaimana permulaan penciptaan itu. Tumallahu yunsi'u nas'atal akhirah. Kemudian Allah itu menghidupkan kembali kejadian kehidupan akhirat. Maksudnya ya cari-cari berita tentang penciptaan manusia yang awal itu. Dulu ya Adam, lalu ada manusia berikutnya, nah terus ada yang dulu
orang yang dikasih kekuasaan, kerajaan Fir'aun, ya kuasa, tapi toh dia itu akan dimatikan dan nanti akan dikembalikan di akhirat. Itu cari beritanya itu, lihat aja, itu di Fir'aun itu ada di Mesir sana lah, itu disuruh begitu itu. Kita disuruh piknik tapi dalam mencari berita tentang penciptaan Allah itu. Dulu bagaimana, lalu akhirnya bagaimana gitu, sampai besok di akhirat bagaimana. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu ya kuasa itu. Yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha wa ilahi tuqlabun. Allah itu menghendaki ya, kalau mengadab orang itu ya mudah saja. Jadi kalau mengadab orang yang dikehendaki Allah ya mudah, tapi memberi rahmat kepada orang yang dikehendaki ya mudah. Wa ilahi tuqlabun, dan kepadanya lah kalian semua itu akan dikembalikan. Baik dikembalikan ke orang yang diberi rahmat itu masuk surga, dan dikembalikan orang yang diazab dia masuk neraka, kan begitu. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fisama. Wa ma antum, dan sekali-kali tidaklah kalian itu orang yang bisa lepas luput dari siksanya Allah, baik di bumi ataupun di langit ya. Siksa di bumi ya macam-macam, gempa bumi, banjir dan sebagainya, itu hakikatnya siksa itu aja. Jangan hanya mengatakan wah itu ujian, itu cobaan, nah, siksa itu aja, tegas itu. Nah kalau siksa di langit itu ya umpamanya tabrakan pesawat tempur, itu sama-sama latihan pesawat tempur, sama serempetan lalu jatuh, nah, itu ya bisa jadi itu cobaan ataupun adab dari Allah. Sombong-sombongan kok, niatnya aja mau menampakkan kelihayannya pada manusia dalam rangka takabur-takaburan, sombong-sombongan. Nah udah, dia nyerempet sama serempet ya jatuh hancur, nah begitu ya. Itu ya namanya ya mantu dari Allah ya, cobaan ataupun itu siksa, begitu aja, karena takaburnya itu. Gitu naik pesawat, wah habis naik lamun ke bawah, wah biar dilihat orang, wah hebat sekali itu, wah tahu menunjum ke bawah hancur mati. Nah itu seperti itu bisa jadi itu ya siksa dari Allah itu, karena sombongannya itu loh, seolah-olah bisa begini, wah saya mampu untuk itu, waduh, padahal segala sesuatu kan mesti hanya ketentuan Allah semata sebetulnya itu. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidaklah ada bagi kalian itu ya dari selain Allah itu pelindung ataupun yang memberi pertolongan. Jadi yang memberi pertolongan dan perlindungan padamu itu hanya Allah, tidak ada lain yang bisa memberi pertolongan dan perlindungan itu. Waladzina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang kafir, waladzina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang kafir dengan ayat Allah, waliqaihi, dan kafir tidak percaya bahwa besok akan ketemu Allah. Nah, ulaika yaisu min rahmati, mereka itu orang-orang yang terputus dari rahmatku ya, jauh dari rahmatku, terputus dari rahmatku, yaitu masuk surga. Artinya tidak mungkin bakal masuk surga, begitu loh. Jadi orang kafir dan orang yang tidak percaya bahwa besok itu akan ketemu Allah di akhirat, orang seperti itu sudah tidak akan mungkin masuk surga. Ini firman Allah seperti itu. Wa ulaika lahum adzabun alim, bahkan mereka itu akan mendapat azab yang maha pedih. Ya bagaimana tidak ada pedih, dibakar terus ya toh, nanti sudah gosong hangus diganti kulit baru, bakar lagi terus begitu tanpa hentinya, mana tidak pedih itu. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.